Kinichi Hamada ini adalah seorang pria parubaya yang jelek dan merasa kayak pecundang. Suatu hari dia tiba-tiba dipindahin ke dunia lain, dan dia cuma bawa satu skill curang yang bikin dia bisa akses situs belanja yang biasa-biasa aja. Semua ini dimulai pas Kenichi lagi browsing di situs belanja bernama Shangri-La di tabletnya. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya ada di hutan yang aneh dan asing. Tablet di tangannya hilang, dan dia jadi bingung banget. Dia mulai ngeliatin sekelilingnya, perlahan-lahan sadar kalau dia udah dipindahin ke dunia lain. Buat memastikan kecurigaannya, dia ngikutin apa yang biasanya dilakukan pemain di dunia game. Dia buka menu status dan cuma nemu 3 pilihan. Ada Shangri-La, yaitu situs belanja yang udah dia kenal, kotak barang, dan tempat sampah. Karena penasaran, dia klik tombol Shangri-La, dan muncul antarmuka lain yang nunjukin situs belanja online itu. Kinichi yang tadinya cuma belanja buat kebutuhan sehari-hari, sekarang udah bisa pakai situs belanja ini. Dia nggak nanya-nanya kenapa dia punya kemampuan ini atau buat apa. Yang penting dia penasaran banget. Dia klik kotak barang berikutnya yang ngasih tahu dia buat nyimpen barang di dalamnya. Jadi, dia ambil sehelai rumput dan lempar ke dalam kotak itu, dan dia ngebongkar kalau kotak barangnya bisa nyimpen barang sekaligus memisahin bahan-bahan di dalamnya. Jadi misalnya, rumput dan tanah itu dipisahin. Dia penasaran dan ngambil tanahnya, terus buang ke tempat sampah. Tiba-tiba dia ngerasa lapar, jadi dia mutusin buat cari makanan. Setelah scroll-scroll di situs belanja, pria sederhana ini mencoba beli roti dan susu, tapi gagal karena dia nggak punya saldo. Untungnya, dia punya cara curang lain buat ngatasin masalah ini. Dia bisa barter barang-barang di inventarisnya buat dapetin uang. Dengan sangat kebetulan, ada kerangka yang lengkap dengan perlengkapannya tergeletak di dekatnya. Kenichi nebus pedang yang tertancap di kerangka itu, dan batu ruby yang dia temuin. Totalnya dia dapat sekitar 98.000 yen, yang jauh lebih dari cukup buat beli roti dan 3 botol susu. Setelah kenyang, Kenichi dengan baik hati mengubur prajurit yang udah mati sebagai balasan karena udah nyelamatin hidupnya, dan dia berdoa supaya prajurit itu bisa tenang di alam baka. Habisin uangnya, dia belanja sepeda gunung seharga 10.000 yen dan berusaha cari jalan keluar dari hutan sebelum malam datang. Karena nggak nemuin tanda-tanda kehidupan, dia mikir mungkin dia udah muncul di bagian terdalam hutan. Akhirnya, dia putusin untuk mendirikan tanda dan beli kompor portable serta perlengkapan masak lainnya buat makan malam dari situs belanja itu. Sayangnya buat pria parubaya ini, bau lezat dari masakan yang dia buat menarik perhatian monster-monster yang ada di sekitar. Dan mereka mulai mendekatinya pelan-pelan dengan tatapan yang penuh nafsu darah. Kenichi langsung ke situs belanja lagi dan panik nyari senjata. Dia nemuin busur, tapi karena belum pernah pakai, akhirnya dia lewatin dan malah milih untuk pakai kembang api. Dia luncurin kembang api ke arah monster-monster itu, berharap mereka bakal ketakutan dan kabur. Tapi, monster-monster ini bukan anjing jalanan, mereka lebih tertarik sama mangsa baru yang bodoh ini. Waktu terus berjalan, Kenichi beli ketapel. Dan ternyata, peluru yang dia tembak itu cukup buat bikin monster-monster itu menderita. Langsung tumbang dari satu tembakan. Setelah ngalahin cukup banyak monster, Kenichi buru-buru nyimpen semua barang-barangnya di kotak barang dan melarikan diri pakai sepeda gunungnya. Keesokan paginya, dia bangun dan menemukan dirinya tergeletak di tengah-tengah tempat yang sepi. Kenichi sadar bahwa dia mungkin udah kecapean di suatu titik dan jatuh tidur tanpa sadar. Pas dia lihat sekeliling, dia ngeliat nggak ada lagi pepohonan di depannya dan mulai mikir, mungkin dia udah sampai di tepi hutan. Untuk memastikan posisinya, dia belanja tangga dan teropong dari situs belanja, terus pakai tangganya buat naik ke tempat yang lebih tinggi. Setelah itu, dia pakai teropong buat ngeliat jauh ke depan. Dan ternyata, dia udah nyampe di pinggiran kota. Dengan semangat, dia jalan ke arah kota itu. Tiba-tiba aja, seorang pedagang bernama Fuyo hampir nabrak dia dengan keretanya.
Fuyo minta maaf dan nawarin Kenichi tumpangan ke kota Dahlia. Kenichi sedikit ragu. Fuyo meyakinkannya bahwa dia nggak bakal ngebebanin biaya untuk tumpangan ini. Akhirnya, Kenichi naik ke kereta sambil lihat ada seorang wanita di dalamnya. Fuyo ngenalin wanita itu sebagai penyanyi keliling, dia juga penumpang. Melihat pakaian Kenichi yang aneh, Fuyo kira Kenichi bukan dari daerah situ dan nanya kenapa dia mau ke Dahlia. Kenichi jawab bahwa dia berencana untuk berbisnis di sana. Yang bikin Fuyo bingung karena Kenichi sama sekali nggak bawa apa-apa. Penasaran, Fuyo nanya apakah Kenichi punya item box. Kalau Kenichi nggak tahu apa itu. Wanita penyanyi itu nunjukin dengan cara magis, bikin gitar tiba-tiba muncul. Nunjukin bahwa itu adalah item box. Kenichi pura-pura terkejut. Setelah itu, penyanyi itu mulai nyanyi lagu, bikin sisa perjalanan Kenichi ke kota jadi lebih berkesan dan ajaib. Begitu sampai di Dahlia, Kenichi bantu Fuyo untuk turunkan barang-barangnya dan ngasih dia sekantong merica hitam sebagai tanda terima kasih atas tumpangannya. Dengar Kenichi mau bisnis di kota, Fuyo langsung khawatir dan bisik peringatan. Dia bilang bahwa jual merica itu berbahaya karena ada sindikat kuat yang nguasain perdagangan rempah-rempah. Walaupun gitu, Fuyo nerima hadiah itu, tapi ganti ngasih Kenichi beberapa koin perak dan tembaga sebagai gantinya. Gak mau terima secara gratis. Setelah Fuyo pergi, Kenichi mulai ngitung dan nyadar bahwa merica hitam yang dia beli harga murah di situs belanja ternyata dihargai 985 yen di sini. Penemuan ini bikin dia excited karena dia sadar dia punya potensi buat jadi kaya raya dengan usaha minimal, hanya dengan barter barang antara dua dunia. Kenichi langsung mau ke penginapan lokal buat nyari tempat tinggal dan ketemu sama pemilik penginapannya, Azalea. Pas dia pengen pesan kamar, dia dapat info dari Azalea bahwa kalau dia mau bisnis di Dahlia, dia harus daftar sebagai pedagang di guild. Karena dia nggak tahu bahasa negara itu, Kenichi minta bantuan Azalea buat nulis namanya, sambil nawarin dia sekotak permen asing sebagai imbalannya. Azalea dengan senang hati nerima permen itu dan dalam satu malam, dia ngajarin Kenichi dasar-dasar bahasanya, yang gampang dia tangkap karena mirip sama bahasa Jepang. Sebagai ungkapan terima kasih, Kenichi melukis Azalea yang bikin dia terkesan. Azalea yang rasa terharu dan senang, mutusin mau bikin pria baik hati ini jadi suaminya. Malam itu, dia ambil tindakan sendiri, nyatain perasaannya secara fisik, gak mau nunggu sampai mereka resmi menikah. Setelah kenalan dengan Azalea, Kenichi tinggal di penginapan itu. Cewek konyol itu pun memutuskan buat kasih melannya secara gratis. Kamu nonton ini, aku tahu kamu pengen. Keesokan paginya, Kenichi pergi ke guild buat mendaftar dengan resmi. Di resepsionis, Kenichi dikasih selembar kertas buat diisi formulir pendaftaran. Setelah selesai ngisi formulir, dia diminta buat bayar sedikit uang sebagai tanda pendaftaran, sambil resepsionis itu lihat dokumen yang dia isi. Masalahnya, Kenichi ini bukan orang kaya, jadi dia nggak punya duit cukup buat bayar jumlah yang diminta. Makanya dia minta izin buat bayar secara cicilan. Tanpa banyak drama, si resepsionis setuju dan bilang ke Kenichi untuk nunggu sebentar. Lalu dia balik lagi dengan ID guildnya. ID ini bakal bikin Kenichi dikenali sebagai anggota guild, dan dia juga harus nampilin ini pas berbisnis. Setelah itu, Kenichi keluar dari guild dan balik ke penginapan. Tapi dalam perjalanan pulang, dia jalan-jalan lewat pasar dan beli sekumpulan buah-buahan. Azalea seneng banget lihat Kenichi bawa buah. Dia langsung ambil salah satu buah itu dan bilang betapa dia suka sama buah-buah itu dan rasa enaknya. Azalea ngucapin terima kasih ke Kenichi karena udah bawa buah-buahan untuknya. Terus dia nanya apakah Kenichi udah berhasil daftar di guild. Kenichi cuma angguk sebagai jawaban. Terus dia pergi ke bagian dalam penginapan. Sementara itu, Azalea kembali ngurusin pekerjaan lain karena bosnya manggil. Malam itu, pas Kenichi akhirnya istirahat dan ngecek ID guildnya, dia pun pergi tidur. Keesokan paginya, Kenichi udah bangun lebih awal sebelum Azalea. Pas Azalea ketemu Kenichi, dia lagi sibuk kerja dengan kayu dan paku. Dia kaget banget
karena nggak pernah tahu kalau Kenichi jago banget dalam pertukangan. Dia terus puji Kenichi ketika dia menunjukkan penjepit baju yang dia buat. Penjepitnya kelihatan kuat dan menarik, jadi dia nanya apakah boleh bikin beberapa untuknya dan apakah Kenichi berencana untuk jual itu ke orang lain. Di kota mereka biasanya pakai yang palsu, yang gampang banget patah atau jadi bentuknya aneh. Tapi Kenichi yang bodoh ini nggak pernah kepikiran untuk jualan itu. Setelah mikir-mikir barang asalnya, Kenichi mutusin buat buka toko langsung, buat bisnis pertukangannya. Di hari yang sama, dia pergi ke pasar dan nemuin tempat buat jual produknya. Pas dia udah siap, pemilik toko di sebelahnya mulai bingung kenapa Kenichi datang tangan kosong, sampai akhirnya dia ngeluarin kiosnya dari kotak barang sihirnya. Setelah itu, dia pamerin penjepit baju dan barang-barang lain yang mau dia jual. Nggak sampai semenit, udah ada pembeli yang nyamperin tokonya. Dia disambut dengan baik dan langsung jual penjepit baju itu ke pembeli tersebut, sambil tukar sapa dan sedikit info tentang diri masing-masing. Kegiatan ini berlanjut dengan pembeli-pembeli lain hingga sore. Kenichi mulai ngerasa lapar, jadi dia mutusin buat makan sesuatu. Beberapa menit setelah dia makan, muncul lagi pembeli lain. Tapi pembeli yang satu ini kelihatan beda dari yang lain. Dia bawa pedang di sisinya dan bajunya sangat rapi, bikin Kenichi merasa dia ini orang kelas atas dan mungkin punya banyak penawaran menarik. Si pemuda ini ngeliat pisau yang dia anggap menarik, terus nanya berapa harganya. Dia hampir kehilangan akal pas Kenichi bilang harganya 2 koin perak. Tapi dia masih ngerasa itu masuk akal. Setelah ngeliatin sebentar, dia berubah pikiran untuk nggak beli pisau pendek dan milih untuk ambil yang panjang. Sayangnya, Kenichi sendiri nggak punya pisau panjang, tapi dia nawarin sesuatu yang bahkan lebih berharga dan menarik. Setelah nunjukin pedang yang sangat panjang, tajam, dan bersinar, mata si pemuda itu langsung berbinar dengan semangat tinggi. Tapi, semangatnya langsung memudar drastis pas dengar harga yang harus dia bayar. Dia teriak ketakutan pas Kenichi bilang harganya 1 koin emas. Produk itu kelihatan bagus dan tahan lama, jadi dia merasa sulit untuk menolak. Sementara dia lagi mikir kritis tentang apa yang harus dilakukan, tiba-tiba ada yang menyela di toko. Sebelum mereka sempat negosiasi harga, ada seorang gadis muda cantik yang berasal dari keturunan binatang di kota itu muncul di toko. Dan bukan cuma muncul di toko, dia bahkan berdiri dekat banget sama Kenichi, seolah-olah dia mau mencium dia. Orang mungkin mikir dia mau menukarkan bibirnya dengan barang-barang pemilik toko setelah melakukan drama kecilnya yang konyol. Anak buahnya, yang penampilannya mirip binatang beneran, langsung nyambar salah satu tikar atap yang dia pakai buat bikin atap kiosnya. Dia awalnya mikir buat ngambil kembali, tapi kemudian dia berpikir untuk menjualnya, sembari bikin yang baru untuk dirinya sendiri. Setelah setuju untuk menjualnya ke mereka, monster-monster ini kesulitan ngitung nilai barang itu. Akhirnya, setelah mereka kesulitan ngitung nilai barang itu, pemilik toko lain bantuin untuk hitung totalnya, dan mereka pun bayar, lalu pamit ke Kenichi. Sementara itu, si pemuda yang tadi ngeliatin para monster mutusin buat beli pedang panjang itu dengan harga 1 koin emas. Dia ngeliat kesungguhan dan profesionalisme Kenichi dalam berbisnis dan produknya. Setelah hari yang menguntungkan, dia balik ke penginapan malam itu. Dengan penjualan yang banyak, Kenichi bisa bayar uang untuk hari-hari yang dia habiskan di penginapan, dan dia juga mutusin untuk nyimpen sebagian buat bayar cicilan pendaftarannya nanti. Malam itu, pas dia lagi mandi, Kenichi merasa kurang puas, jadi dia mutusin buat beli drum besar yang bisa dipakai buat bikin air panas dan mandi yang lebih nyaman. Terus dia pun siap-siap buat tidur. Bodohnya Kenichi, dia sebenarnya bisa aja mandi sederhana tanpa harus boros uang. Malam itu, dia mikir tentang semua petualangannya dan barang-barang baru yang dia dapetin, dan dia kelihatan bangga sama dirinya sendiri sambil pelan-pelan terlelap, mikirin alasan dia dipindahin ke dunia lain dan cara terbaik buat bertahan hidup di sini. Sementara itu,
Di tempat lain yang tampaknya kayak hutan, ada seorang gadis muda bernama Anemon yang berusaha bertahan hidup. Dia bilang dia pengen hidup kayak manusia dan makan makanan anak. Tapi pas dia lagi mikir-mikir, ada suara yang memanggilnya. Alih-alih menjawab, dia malah lari menjauh ke semak-semak.